Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang super canggih dan seru banget, yaitu dunia kecerdasan buatan atau yang lebih sering kita sebut AI. Udah siap? Oke, yuk kita mulai. Coba deh bayangin sejenak, pernah nggak sih kamu mikir, apa iya sebuah komputer itu bisa beneran berpikir atau belajar, bahkan menciptakan sesuatu persis kayak kita, manusia? Nah, pertanyaan ini nih yang jadi inti dari pembahasan kita. Oke, untuk ngejawab pertanyaan besar tadi, kita harus mulai dari yang paling dasar dulu ya. Jadi, apa sih sebenarnya AI itu? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Gini, gampangnya AI atau Artificial Intelligence itu adalah teknologi yang dibikin supaya mesin, kayak komputer gitu, bisa niru cara manusia berpikir dan belajar. Keren banget kan? Jadi seolah-olah komputer itu punya otak buatannya sendiri. Terus, apa aja sih yang bisa dilakuin? Nah, yang pertama, AI itu jago banget jawab pertanyaan kita. Kamu tanya, dan AI bakal coba cariin jawabannya. Rasanya tuh kayak lagi ngobrol sama orang yang super pintar. AI juga punya mata yang super tajam loh. Dia bisa ngenalin wajah. Misalnya nih, waktu kamu buka kunci HP pakai muka. Atau pas di media sosial, tiba-tiba ada yang otomatis nandain teman-teman kamu di foto. Nah, itu semua kerjaannya AI. Eits, nggak cuma pinter. AI juga bisa jadi kreatif. Coba bayangin, dia bisa loh menciptakan gambar dan karya seni yang bener-bener baru. Cuma dari tulisan deskripsi yang kita kasih. Keren. Dan bahkan ya, AI itu bisa diajak ngobrol. Teknologi ini bikin dia bisa ngerti omongan kita, terus ngebales pakai kalimat-kalimat yang kedengerannya alami banget. Udah kayak ngobrol sama teman sendiri. Mungkin kamu mikirnya AI itu sesuatu yang masih jauh di masa depan. Tapi, coba deh kita lihat bagian selanjutnya. Kamu pasti kaget betapa dekatnya AI sama kehidupan kita sehari-hari. Percaya atau enggak, kamu tuh sebenarnya pakai AI hampir setiap hari loh, tanpa kamu sadari sama sekali. Penasaran apa aja? Yuk kita lihat contoh-contohnya. Coba deh ingat-ingat, waktu kamu cari sesuatu di Google, nah, AI kerja di belakang layar buat nebak maksud kamu dan ngasih jawaban yang paling pas. Terus, pas lagi asik nonton di YouTube, kok muncul rekomendasi video yang kamu banget? Yap, itu AI juga yang lagi belajar kesukaanmu. Belum lagi asisten suara di ponselmu atau musuh-musuh pinter di game favoritmu. Semuanya itu digerakin sama AI. Nah, di balik semua keajaiban ini, ada perusahaan-perusahaan teknologi yang terus-menerus mengembangkan AI. Tujuannya apa? Ya, untuk menciptakan alat-alat yang bisa bantu kita belajar, bekerja, dan jadi lebih kreatif dengan lebih gampang dan cepat. Sekarang, yuk kita bedah lebih dalam lagi. Apa aja sih kekuatan super yang dipunya sama si AI ini? Siap-siap takjub ya. Jadi kekuatan supernya tuh banyak banget. Pertama, dia itu pembelajar super kilat, bisa nyerap informasi dari jutaan buku dan website dalam sekejap mata. Terus, dari situ dia bisa jadi seniman yang bikin gambar-gambar keren, jadi komposer yang bikin musik baru, jadi ensiklopedia berjalan yang bisa jawab pertanyaan sulit, dan bahkan jadi temen ngobrol yang nyambung banget. Tapi, ada satu hal yang penting banget buat diingat. Meskipun AI bisa melakukan hal-hal hebat itu, dia tidak punya perasaan. AI nggak bisa ngerasa seneng, sedih, atau marah kayak kita. Dia itu alat ya, bukan makhluk hidup. Nah, karena kemampuannya yang luar biasa itu, gimana kalau kita jadiin AI sebagai teman belajar kita? Yuk kita intip gimana caranya AI bisa ngebantu kita di sekolah. Coba bayangin, kamu punya asisten pribadi buat ngerjain tugas sekolah. AI bisa bantu kamu latihan baca, mecahin soal matematika, belajar bahasa baru, cari informasi buat riset, sampai bikinin ilustrasi buat presentasimu. Belajar jadi jauh lebih seru kan? Karena AI ini hebat banget, kita juga harus pinter dalam menggunakannya. Di bagian terakhir ini, kita akan ngebahas aturan main yang paling penting. Jadi, dengan semua kekuatan super ini di tangan kita, apa aja sih hal-hal penting yang harus selalu kita ingat supaya tetap aman dan cerdas waktu kita pakai AI? Ini dia 3 aturan emasnya. Pertama, selalu gunakan AI dan internet bareng orang tua atau guru ya. Kedua, jangan pernah membagikan informasi pribadimu kayak alamat atau nomor telepon. Dan ketiga, selalu cek ulang informasi yang dikasih AI karena kadang-kadang dia juga bisa salah loh. Dan sebagai penutup, ingat baik-baik pesan penting ini ya. Secanggih apapun sebuah AI, dia itu cuma alat. Manusialah yang menciptakan, menggunakan, dan mengarahkannya. Jadi pada akhirnya, yang paling pintar dan paling hebat tetaplah kita. Yuk kita gunakan alat canggih ini dengan bijak dan kreatif. Terima kasih sudah menyimak.